Jakarta, kota metropolitan. Ya, begitu yang disebut banyak orang. Sudah 488 tahun kota ini berdiri. Telah mengalami banyak perubahan. Di tengah kepadatan kota Jakarta masih tersimpan kesenian budayanya, seperti komunitas rumah angklung yang berada di tengah kota Jakarta. Komunitas rumah angklung ini berdiri di gedung Mall Pasaraya Blok M, Jakarta Selatan, tepat di lantai 3. Komunitas rumah angklung ini berada satu lantai khusus untuk pernak-pernik kebudayaan Indonesia. Terletak di pojok Mall Pasaraya lantai 3, rumah angklung ini berada. Dikeliling kesenian alat musik bambu yang berasal dari Jawa Barat. Beginilah situasi latihan di komunitas rumah angklung ini. Tidak terlalu banyak anggotanya, tetapi terlihat sangat kompak. Arif Sarifuddin, yang biasa dipanggil Kang Arif oleh anggota angklung. Dia seorang founder dan coach di rumah angklung ini. Dengan penuh wibawa, Kang Arif begitu besar semangatnya untuk melatih para anggota angklung. Rumah angklung itu berdiri tahun 2011, tepatnya di tanggal 12 bulan 12. Di mana rumah angklung berdiri itu karena kepedulian dari generasi muda di Jakarta dan sekitarnya terhadap pengesahan angklung oleh UNESCO pada tanggal 16 November 2010. Di mana pengesahan itu bisa dicabut lisensinya kalau tidak ada yang melestarikan dan mengembangkannya. Maka dari itu saya mengumpulkan teman-teman muda di Jakarta dan sekitarnya untuk bisa ikut melestarikan, bergabung, memainkan, dan menjaga musik angklung agar tetap menjadi milik Indonesia. Rumah angklung itu didirikan oleh kebetulan saya sendiri, Arif, lalu dengan Arni Disa Putri, dan yang ketiga itu ada Yogi Maringgi dari mahasiswa Paramadina. Maksud mendirikan rumah angklung ini yang pertama sudah pasti adalah ingin terus menjaga dan mengembangkan musik angklung agar bisa terus menjadi milik Indonesia dan tetap menjadi sebuah kebanggaan. Karena bicara pengembangan, bicara pemeliharaan tidak lepas dari yang namanya rasa bangga. Jadi rumah angklung sendiri ingin mewujudkan bahwa dengan adanya rumah angklung, generasi muda khususnya Jakarta dan sekitarnya bisa turut belajar dan akhirnya kenal dan sekaligus bangga terhadap musik angklung. Sehingga angklung yang sudah disahkan UNESCO, angklung Pandayang ini tetap terus menjadi milik Indonesia untuk kedepannya. Kang Arif tidak sendiri mendirikan dan melatih di rumah angklung ini. Yosua, biasa dipanggil Yocul, dia juga berperan serta dalam melatih rumah angklung. Yocul khusus melatih teknik angklung dan mengkolaborasikan lagu daerah dengan lagu modern pada saat ini. Oke, di sini banyak sih sebenarnya, cuma kita medianya tuh pakai angklung, tapi di situ juga belajar tentang teori musik, membaca notasi. Notasi itu bisa ada not angka atau not balok gitu. Cara baca yang benar, main yang betul gimana sesuai tempo, ketukan dan yang lainnya gitu. Gitu aja. Ntar ada praktek pun ada tekniknya, latihan teknik dan yang lainnya gitu. Ada tangan nada, teori musik, itu termasuk dalam teori musik gitu.
enaknya masuk komunitas angklung gini pertama enaknya tuh kita bisa main angklung, diajar main angklung dari nol, dari yang nggak bisa sampai sekarang ya lumayan bisa baca not, terus bernyanyi, melafalkan notasi, terus kesannya juga semoga komunitas kayak gini makin banyak sih di Jakarta lah. Soalnya kan banyak juga bakat-bakat pemuda Indonesia yang sebenarnya kurang tersalurkan. Pesan untuk rumah angklung ini yang pertama dari segi promosinya, semoga promosi dari rumah angklung ini bisa lebih dikembangkan lagi untuk menarik awak-awak baru lainnya. Dan kedua, bagaimana cara rumah angklung ini untuk mempertahankan awak-awak yang ada di rumah angklung sih. Semoga rumah angklung ini bisa lebih kompak dan semakin jaya ke depannya. Usaha dan kerja keras Kang Arif dan kawan-kawan di rumah angklung perlu diapresiasikan. Karena mereka berusaha melestarikan budaya musik angklung yang berasal dari Jawa Barat untuk dilestarikan di Jakarta.